KM Tampomas 2. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar KM Tampomas 2? Ya, sebuah tragedi berdarah atau tragedi yang cukup memilukan, kecelakaan perjalanan transportasi laut terbesar yang ada di Indonesia. Barangkali ini merupakan sebuah tragedi terbesar yang ada di Indonesia. Dan memang korbannya cukup banyak sekali. Atau mungkin bahkan kalau generasi milenial sendiri belum banyak yang mengetahui tentang tragedi Tampomas 2 karena tragedi tersebut terjadi di tahun 1980-an. Dan kita ingin mencoba untuk mengulas tragedi atau cerita singkat tentang terjadinya kecelakaan kebakaran kapal KM Tampomas 2. Kapal Tampomas merupakan kapal yang dibuat dan diproduksi oleh salah satu industri yang ada di Jepang. Sebelum kapal ini dibeli oleh Indonesia dan dinamai kapal Tampomas 2, kapal ini bernama MV Great Emerald dan terlebih dahulu sudah beroperasi di negara Jepang sejak tahun 1956. Ya, kemudian MV Great Emerald ini dibeli oleh PT PAN di Indonesia atau Pengembangan Armada Niaga Nasional seharga 8,3 US dollar. Tampomas 2 memiliki panjang 125,6 meter dan lebarnya 22 meter dengan kapasitas sekitar 1.500 orang. Pelayaran perdana kapal Tampomas 2 dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 13 Juni tahun 1980. Dan begitu kapal Tampomas 2 mulai dioperasikan, kapal ini melayani rute Padang, Jakarta, Ujung Pandang yang ketika itu jalur tersebut merupakan jalur yang tergolong sangat padat. Dan mirisnya lagi, Tampomas 2 ini hanya diberi waktu istirahat 4 jam saja dan setelah itu harus segera beroperasi untuk melakukan pelayaran. Dengan waktu istirahat yang sangat terbatas, pemeliharaan kapal Tampomas pun juga hanya dilakukan seadanya dan sangat minim sekali dengan waktu yang sangat terbatas tersebut. Walaupun sebenarnya dengan usia kapal yang sudah sekitar 25 tahun pada saat itu, banyak kerusakan dan juga pemeliharaan yang harus dilakukan. Dan sekarang kita masuk ke tragedi kecelakaan kapal Tampomas 2. Tampomas 2 pada waktu itu berlayar dari dermaga Tanjung Priuk pada tanggal 24 Januari 1981 pukul 7 malam. Jadwal tersebut sudah molor 1 hari karena seharusnya kapal Tampomas 2 dijadwalkan berlayar pada tanggal 23 Januari 1981. Namun karena ada kendala dan harus dilakukan perbaikan pada kapal, jadwal tersebut mundur 1 hari dan baru bisa melakukan pelayaran pada tanggal 24 Januari. Tampomas 2 berlayar dengan membawa 1055 orang penumpang yang terdaftar dengan 82 ABK. Dan jumlah penumpang sekitar 1055 tersebut belum termasuk dengan penumpang-penumpang gelap yang diperkirakan jumlah keseluruhan penumpang Tampomas pada saat itu sekitar 1.500 orang dengan penumpang gelap. Karena pada saat itu penumpang gelap di kapal yang melakukan pelayaran merupakan sesuatu hal yang wajar. Pagi harinya tanggal 25 Januari semua masih berjalan dengan normal dan tragedi kebakaran kapal Tampomas 2 terjadi pada malam harinya tanggal 25 Januari malam. Pada sekitar pukul 8 malam, ombak dan badai di Laut Jawa cukup besar sehingga mengakibatkan goncangan di dalam kapal yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Menurut beberapa sumber dan beberapa saksi mengatakan bahwa awal mula api menjalar di Tampomas berasal dari puntung rokok yang dibuang melalui ventilasi kapal. Para kru yang melihat adanya api langsung mencoba memadamkan api dengan menggunakan tabung portable. Namun usaha tersebut gagal karena api sudah terlanjur membesar di kapal Tampomas 2. Api yang semakin membesar terus menjalar ke kompartemen mesin yang mengakibatkan tenaga utama kapal Tampomas 2 mati. Dan sayangnya generator cadangan yang ada di dalam kapal pun gagal untuk dinyalakan.
Karena api yang sudah terlanjur membesar, usaha pemadaman kapal pun akhirnya dihentikan oleh para ABK. Yang pada akhirnya api terus menjalar sampai ke dek kapal yang berisi kendaraan. Dan di kendaraan tersebut pun juga masih tersisa bahan bakar yang semakin memperbesar api di Tampo Mas II. Beberapa menit kemudian setelah api terlihat terus membesar, para penumpang Tampo Mas II diperintahkan untuk menaiki dek paling atas di kapal tersebut. Namun proses evakuasi para penumpang untuk menaiki dek paling atas di kapal terjadi sangat lambat karena hanya ada satu pintu menuju dek paling atas. Setelah itu penumpang diperintahkan untuk memakai pelampung dan juga dievakuasi menggunakan sekoci. Namun ketersediaan sekoci di Tampo Mas II sangat terbatas karena hanya memiliki 6 sekoci dengan masing-masing sekoci berkapasitas 50 orang. Keadaan di kapal Tampo Mas pada waktu itu sudah mulai panik dan sudah mulai mencekam karena api sudah mulai membesar dan sekoci mulai diturunkan dengan kapasitas yang sangat terbatas. Korban yang tidak sempat dievakuasi menggunakan sekoci banyak yang nekat dan langsung terjun ke laut lepas. Dan kapal pertama yang melakukan pertolongan terhadap korban Tampo Mas II adalah KM Sangihe, yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan dari Parepare menuju Surabaya dan tidak sengaja melihat kepulan asap dari Tampo Mas II. Setelah mengetahui adanya kebakaran pada Tampo Mas II, KM Sangihe langsung mengirimkan sinyal SOS. Dan 4 jam kemudian disusul pertolongan yang lain, yaitu dari kapal tanker Istana 4 yang membantu untuk mengevakuasi para korban Tampo Mas. Pada tanggal 27 Januari, tepatnya pada siang hari, kapal Tampo Mas II akhirnya tenggelam setelah mengalami kebakaran selama lebih dari 24 jam. Kapten kapal Tampo Mas II yaitu Kapten Abdul Rifai termasuk salah satu korban yang tidak sempat meninggalkan Tampo Mas II sehingga beliau tenggelam bersama kapal Tampo Mas II di Laut Jawa. Beliau sempat mengirim pesan ke KM Sangihe melalui awak kapal yang telah berhasil menyeberang ke KM Sangihe tersebut untuk mengirimi beliau minuman dan makanan karena pesan beliau tetap akan berada di Tampo Mas II sampai detik-detik terakhir. Namun permintaan beliau belum sempat dipenuhi dan sudah terlebih dahulu beliau karam bersama dengan KM Tampo Mas II. Tim penyelamat memperkirakan korban tewas sekitar 430-an orang. 143 mayat berhasil ditemukan dan sisanya tenggelam bersama kapal KM Tampo Mas II. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah korban meninggal dari kecelakaan KM Tampo Mas berjumlah lebih dari 600 korban tewas karena memang banyaknya penumpang gelap yang tidak bisa diperkirakan pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Menteri Perhubungan waktu itu Bapak Rusmin Nuryadin melakukan jumpa pers di Kementerian Perhubungan atau Kantor Departemen Perhubungan. Beliau menyatakan bahwa tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin, namun justru beliau menekankan bahwa penyebab terjadinya kebakaran di KM Tampo Mas II adalah pada geladak yang berisi kendaraan bermotor dan juga mobil. Karena adanya guncangan yang cukup hebat di dalam kapal memungkinkan terjadinya percikan api yang kemudian menyambar antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain dan menjadi penyebab utama dari kebakaran Tampo Mas II. Namun karena memang minimnya media yang ada pada tahun itu, jadi publik tidak semuanya tahu dan kebebasan pers pun pada tahun itu belum seperti saat ini. Dan kemudian ada beberapa musisi yang sengaja menciptakan karya lagu untuk mengenang tragedi Tampo Mas II ini. Dan salah satunya memang ditujukan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, yaitu diantaranya ada musisi senior Indonesia Iwan Fals yang menciptakan lagu berjudul Celoteh Camar Tolol pada saat itu.
Kemudian ada juga Ebit GAD yang menciptakan lagu Sebuah Tragedi 1981 yang juga menceritakan tentang KM Tampo Mas ini. Kemudian ada juga Dul Sumbang yang menciptakan lagu berjudul Bencana-Bencana yang juga ditujukan untuk kritik dari KM Tampo Mas ini. Dan itulah tadi sebuah cerita singkat tentang tragedi tenggelamnya KM Tampo Mas II di Laut Masa Lembu. Dan ini merupakan video pertama, jadi kami masih sangat butuh banyak masukan. Silahkan berikan komentar di bawah untuk masukan kami. Kedepannya kami ingin menceritakan lagi beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin menarik untuk kita bahas. Silahkan berikan komentar di bawah bagaimana pembawaannya, mungkin kurang apa. Silahkan, kami sangat butuh banyak masukan untuk channel ini.